Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya dan berbagai karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia di hari yang mulia ini pula, saya ingin mengangkat sebuah tema dalam khutbah saya ini, yaitu mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil pelajaran dalam sejarah atau dari sejarah perjalanan manusia. Bahkan Al-Quranul Karim penuh dengan kisah-kisah, penuh dengan cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana balasan bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, yang mereka beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Demikian pula di dalam Al-Quran kisah-kisah tentang bagaimana balasan Allah bagi orang-orang yang mereka mengingkari dan mendustakan Allah dan para Rasulnya. Dan di dalam Al-Quranul Karim kita jumpai banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan, wahai orang-orang yang memiliki mata, kepala, ambillah pelajaran. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada peristiwa itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Demikian pula Allah menyebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada
kisah-kisah mereka itu telah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya hanya ingin mengimbau dan ingin mengingatkan kaum muslimin agar kita tidak cepat lupa dan lalai dan peristiwa yang pernah terjadi kurang lebih 52 tahun yang lalu. Peristiwa yaitu gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis di negeri ini. Para pengkhianat negeri ini dan pengkhianat umat dan bangsa. Mereka melakukan sebuah tindakan kekejaman, membunuh para jenderal, para syuhada, para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pemahaman komunisme adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Allah telah menyebutkan tentang pemahaman ini di dalam Al-Quranul Karim sebelum munculnya pemahaman tersebut, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya." Dan mereka mengatakan, tidak lain dari kehidupan ini melainkan hanyalah kehidupan duniawi. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita, tidak ada yang mematikan kita kecuali zaman. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, padahal mereka tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Munculnya komunisme yang bersumber dari aliran ateisme. Ateis yang tidak percaya akan adanya Allah, tidak beriman akan adanya pencipta langit dan bumi ini. Ini adalah sumber malapetaka bagi seorang yang menimpa pemikiran ini. Maka dari itu Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa ada zat yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, zat yang maha berbagai macam kesempurnaan dimilikinya, yaitu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menelusuri tentang sebab-sebab munculnya ateisme, yang salah satu anaknya adalah komunisme, yaitu karena al-jahlu bid-din, karena kejahilan tentang agama, kejahilan tentang Islam, kejahilan tentang tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjerumuskan mereka kepada aliran yang menyimpang jauh dari manusia dan kemanusiaan, yang menyimpang dari fitrah dan naluri manusia. Padahal fitrah manusia beriman akan adanya Allah, fitrah manusia beriman akan adanya pencipta yang menciptakan langit dan bumi ini, bahkan yang menciptakan diri manusia. Tetapi mereka berupaya untuk mengingkarinya, untuk menafikannya, untuk meniadakannya. Padahal hati-hati mereka mengakui akan keberadaan atau akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyebab munculnya ateisme dan komunisme adalah karena hubbud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada popularitas, ambisi kepada dunia, ingin mendapat gelar, ingin dipuji oleh manusia, ingin membuat sesuatu yang baru yang kemudian akan dipegang oleh manusia. Ini penyebab utama. Padahal mereka tahu tentang Al-Quran, mereka tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena ambisi nama dan popularitas, ambisi sebagai seorang pembuat konsep, itulah yang menjadikan kemudian mereka membela dan mereka masuk di dalam aliran ateisme dan komunisme. Yang ketiga, di antara penyebab yang menjadikan munculnya ateisme dan komunisme adalah karena bi'ah, karena lingkungan
hidup di lingkungan yang jelek, hidup di lingkungan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari tuntunan agama, maka ini melahirkan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah di antara sebab-sebab munculnya komunisme dan ateisme adalah karena doktrin yang dimasukkan kepada generasi muda dari orang-orang yang berambisi tadi, sehingga kemudian muncullah generasi yang tidak mengenal Allah karena doktrin-doktrin tersebut. Kaum muslimin sidang sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, komunisme adalah sebuah aliran yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri komunisme adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla, sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, yaitu di antara ciri mereka adalah menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, entah cara itu halal atau haram, baik atau buruk, dan seterusnya. Selama mampu untuk mencapai cara tersebut, mampu membawa mereka kepada tujuan, maka itulah yang dilaksanakannya. Walaupun kawan sendiri dibunuh, disiksa, diazab. Peristiwa pembunuhan 9 jenderal dan dimasukkan dalam lubang buaya, lubang yang sangat sempit, sumur yang sangat sempit. Ini sebuah realita dan kenyataan betapa kejamnya komunisme. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang mana kita adalah umat yang mayoritas di negeri ini, kita harus mencintai negeri kita ini sendiri dan membela dan mempertahankannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini harus bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa besarnya. Negeri yang penuh dengan kekayaan dan berbagai macam kekayaan, sehingga menjadikan musuh-musuh selalu melirik, atau pihak-pihak lain ingin untuk merebut negeri ini. Sementara kita lalai, kita tidur lelap dari nikmat atau dari mensyukuri nikmat tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini kami hanya akan menghimbau kaum muslimin agar benar-benar kita kembali mengambil pelajaran dari sejarah perjalanan perjuangan dari umat dan bangsa ini. Para syuhada yang mereka meneriakkan takbir untuk mendapatkan kemerdekaan, mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala demi anak cucu mereka di masa depan. Maka janganlah kita sia-siakan. Kita ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan negeri ini. Maka dari itu harus kita selalu menjalin hubungan yang baik di antara kaum muslimin, di antara tokoh-tokoh mereka, di antara para pemimpin negeri ini. Dan demikian insyaallah maka ada komunikasi yang baik. Yang ini merupakan salah satu cara yang juga intensif di dalam menjaga apa yang telah atau nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kemudian juga kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lalai bahwa sasaran utama komunisme adalah kepada para ulama, kepada para dai, kepada para mubaligh, kepada para kiai. Ini adalah orang-orang yang pertama-tama akan dihabisi oleh mereka. Padahal umat Islam sebagai umat dimanapun mereka berada, mereka memerlukan lentera, lampu penerang dan cahaya bagi umat ini, yaitu para ulama. Selama umat ini masih memiliki ulama, maka insya Allah akan ada kebaikan dan banyak kebaikan pada mereka. Tetapi tatkala umat ini telah melecehkan ulama, meninggalkan ulama, tatkala umat ini kosong dari ulama, maka ini ada pertanda berbahaya. Pertanda berbahaya bagi umat ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita terlepas, agar kita bisa melawan berbagai macam jenis hawa nafsu yang berupaya untuk merongrong kaum muslimin, merongrong Islam dan merongrong negeri ini,
hendaklah kita kembali kepada mencetak generasi yang berpendidikan, mencetak generasi yang berakidah yang benar, mencetak generasi yang cinta kepada Allah dan cinta kepada negerinya, untuk memberikan kemakmuran kepada umat manusia, kepada rakyat negeri ini. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dunia pendidikan kita tidak boleh lepas dari akidah, tidak boleh lepas dari ibadah, tapi harus ditanamkan akidah yang benar, ibadah yang benar, dan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, yang merupakan ciri dari umat ini dan merupakan misi yang dibawa, atau salah satu misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka marilah kita menjadi bangsa, menjadi umat yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat dan bangsa yang memiliki perangai yang mulia dan akhlak yang mulia. Kita menjaga dan kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di negeri ini, di negeri tempat lahir kita, di negeri tempat hidup kita, di negeri tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, kita lalai dan lengah, maka dikhawatirkan Allah akan mencabut nikmat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa ini, kepada para pemimpin umat ini juga, dan kepada kita semuanya, Allah memberikan hidayah dan petunjuk, memberikan taufik untuk mereka melakukan yang terbaik bagi umat dan negeri ini, bagi bangsa dan negeri ini. Semoga Allah SWT melindungi kita dari berbagai macam hal yang kita tidak inginkan, dari berbagai macam ujian yang akan menggoncangkan iman kita, na'udzubillahi min dzalik, dan ujian-ujian lainnya yang kita tidak tahu sampai saat ini. Semoga Allah melindungi kita itu dari semuanya tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wahai umat Islam, janganlah kita tidur di saat lawan-lawan kita berjaga. Janganlah kita lupa di saat mereka mengingat, dan janganlah kita diam di saat mereka terus bergerak. Marilah kita kokohkan ukhuwah imaniyah kita, ukhuwah islamiyah kita, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila umat ini dan apabila kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada kita di negeri ini, Allah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi apabila kita kufur kepada Allah, kita terlena dengan keadaan kita terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka na'udzubillahi min dzalik, kita khawatir azab Allah akan menimpa kita. Sebagaimana Allah telah mengancam dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku pada kamu sekalian. Wa la in kafartum, tetapi apabila kalian kufur kepada nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Aqulu qouli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك اللهم
إنا نعوذ بك من كل شر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للقيام بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.